menjadi manusia, supaya Allah bisa berbicara kepada kami. Sekarang Allah berbicara melalui perkataan anaknya Yesus. Kami mendengar suara-Nya, perkataan yang hidup kami bernilai dan berharga. Itu sebabnya kami dapat menyembah pada segala resiko. Kami menemukan tempat di mana Tuhan berada. Kami menyembah, menikmati
Sehingga kami makan roti yang telah turun dari surga. Yesus berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Ketika kami makan roti ini, kami akan hidup. Tubuh kami akan hidup. Tubuh kami akan disembuhkan. Tubuh kami akan disegarkan. Jiwa kami akan disegarkan. Seluruh keutuhan hidup kami ada di dalam roh kami. Tubuh kami tunduk kepada roh kami. Jiwa kami tunduk kepada roh kami. Roh kami menjadi pusat kegerakan Allah. Roh kami menjadi pusat kegerakan Allah. Kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kami lakukan kehendak Bapa. Kamilah pelaku-pelaku kehendak Bapa itu. Melakukan kehendak Bapa. Itulah hidup kami yang sesungguhnya. Ada kemuliaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam Kristus ku berlihat kemuliaan Allah, kemenanganmu. Sungguh terpesona akan kemuliaan
maut dan kerajaan maut. Segala kuasa yang diambil oleh iblis dari Adam dengan daya telah diterima kembali, diserahkan oleh kedelapan itu sendiri. Sehingga Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang ada di surga maupun di bumi. Kuasa itu ada di dalam gereja, supaya kami menjadi gereja yang tidak menjadi biasa-biasa, tapi gereja yang tidak biasa-biasa, gereja yang menyatakan Allah mengekspansi pemerintahan Allah dinyatakan di atas gereja. Oh, gereja yang dimana Bapa berbicara di sana, pintu-pintu surga terbuka. Tuhan membawa kami ke gunungnya yang kudus, dan kami hidup dalam kuasa ikat janji, dan kami terhubung dengan berkat Abraham untuk bangsa-bangsa, untuk generasi kami, kepada generasi kami dan generasi mereka, dan terus kepada generasi mereka, supaya dari generasi ke generasi nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus memerintah di atas segala generasi. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami menjadi generasi Kristus, kami ada di dalam menjadi generasi Kristus, generasi melimpah di dalam kasih karunia, generasi yang hidup di dalam kelimpahan kasih karunia, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang baru, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya, dari satu tingkat kepada level yang lebih lagi. Pemerintahan Allah dinyatakan atas gerejanya. Oh, berkuasa dari kehidupan mulut kami, perkataan kami, pikiran kami. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan, bagaimana kami hidup di dalam tahta dan pemerintahan. Untuk itulah kami selalu terhubung dengan hadirat. Siapa yang mengikatkan diri kepada Allah akan menjadi satu dengan Allah. Ketika kami terus tahu bagaimana mengikatkan diri kepada Allah di dalam penyembahan, di dalam doa, dalam ibadah yang benar, kami terus memahami bagaimana kami semakin satu roh dengan Allah, satu frekuensi dan satu dimensi dengan Allah. Kami bisa mengenal kekayaan hikmah yang dinyatakan melalui kehidupan gereja, supaya oleh berbagai hikmah diberitakan kepada bangsa-bangsa demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kalau kami menikmati hadirat, kami beruntung ada di dalam hadirat. Kami tidak bisa terputus dari hadirat, karena hanya di dalam hadirat seperti ranting yang terhubung dengan Allah. Demikianlah kami akan berbuah-buah depan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Akselerasi, percepatan itu akan kami terima, karena di dalam dimensi roh tidak ada yang natural bisa membatasi kami. Sama seperti perempuan Sirofenisia ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Tapi ketika dia mengetahui bahwa menjadi kelahiran menjadi orang Israel karena dia orang itu tidak mungkin, tapi dia segera shifting, berarti ada Israel rohani. Lalu dia mau menyatakan dirinya bahwa aku adalah Israel rohani. Yesus berkata, besar imanmu hai ibu. Aku begitu cepat shifting. Engkau tahu di dalam dimensi roh. Engkau tahu bagaimana bergerak di dalam dimensi roh. Engkau tahu bagaimana terhubung dengan kuasa yang dari surga. Engkau tahu bagaimana terhubung dengan janji itu. Besar imanmu, biarlah anakmu jadi sembuh. Oh, imanmu menyembuhkan anak. Hari-hari inilah kami akan lihat itu dalam kehidupan kami. Bagaimana kami tidak lagi dikontaminasi dengan hal-hal yang natural,
tetapi kami terbangun dengan perasaan-perasaan rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa mendeteksi spirit apa yang datang di dalam pikiran kami. Kami bisa bertumbuh sebagai anak-anak rohani yang dewasa, sehingga kami bisa mengenali roh yang datang kepada perasaan dan roh kami, sehingga tepat dengan kami segera sendiri. Latihan rohani membuat kami menjadi pahlawan-pahlawan yang datang berkata, oh haleluya. Ketika haus dan lapar kami rasakan di dalam roh kami, itu artinya kami datang terhubung erat. Oh, tekanan dunia dan pekerjaan membuat menguras tenaga kami, tapi kami tahu kapan kami datang terhubung. Itulah dimensi roh yang harus dibangun dalam hidup kami. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang, kami tahu siapa yang menguras tenaga kami, tapi siapa yang membuat kami saling bercas. Itu kami mengenalinya, kami memiliki kepekaan, sehingga kami tahu bagaimana kami keluar dan bagaimana kami kemasuk. Itulah yang membuat kami menjadi orang-orang yang peka, tajam di dalam roh, di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Ketika kami terhubung dengan hati Tuhan, kami mendengar suara Bapa dan Roh Kudus berbicara dalam roh kami. Kami menjadi bagian dari hati Tuhan, sehingga kami bisa dengan cepat menjadi syafaat, menjadi pensyafaat untuk mereka yang Engkau bawa untuk kami bersama. Oh Bapa, betapa tidak terbatasnya dimensi demi nama Yesus. Kalau perempuan Syrofinisia saja bangsa asing itu tahu, karena dia sudah mengenali Allah, berkata Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku sudah sangat menderita. Dia mengenali sampai berdiri di hadapannya. Bapa, aku berdua kepekaan akan ditumbuhkan dan harus ditumbuhkan di dalam jiwa. Bukan untuk menghakimi, tapi mengenali dimensi roh yang membangun kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Bapa. Kami tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang sengaja ingin mengkontaminasi hidup kami. Tapi bagaimana kami memprotek diri kami, karena kuasa itu ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan puji namamu, dimuliakan Engkau Bapa. Sementara Engkau berbicara, buatlah mata rohani kami melihat, buatlah telinga rohani kami melihat, mendengar dan melihat, sehingga kami mengerti apa yang Bapa sudah sediakan kami. Kami tahu apa yang harus kami ambil, kami tahu apa yang harus kami makan, kami tahu apa yang harus kami lepas. To receive, to retain, and to release. Kami tahu apa yang harus kami terima. Kami tahu bagaimana menjaga itu menjadi di dalam roh yang terus menyala. Tapi kami tahu bagaimana melepaskan itu, karena kami adalah pengelola dari dimensi roh yang terbangun di dalam hidup kami. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Katakan bersama dengan saudara, kita akan mendengar, mengalami hal yang luar biasa hari ini. Haleluya, amin. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Apakah kamu siap? Oke, sit down please. Haleluya. Tuhan menginstruksi saya untuk apa yang harus saya sampaikan, karena apa yang menjadi kebutuhan umatnya hari ini. Topik khotbah saya adalah bertobat adalah cara untuk mengikatkan diri kepada Tuhan dan kerajaan sorga. Saya ulangi, bertobat
cara mengikatkan diri pada Tuhan dan kerajaan sorga. Menurut 1 Korintus 6 ayat 17. Oke, mari kita lihat dulu 1 Korintus 6 ayat 17. Karena semakin ini terus, haleluya, saya makan, saya terima, saya semakin mengerti tentang dalamnya, kedalaman itu. Haleluya. Maka kalau kita pun menyembah Tuhan, kita menyembah bukan di permukaan, tapi dari kedalaman. Maka Mazmur berkata, kedalaman memanggil kedalaman. Haleluya. Yes. Karena hubungan yang kita terima dari Allah sebagai anak, dan Dia adalah Bapa kita, ada di dalam kedalaman. Tidak mungkin ada kasih yang dangkal lalu memberikan nyawanya kepada kita. Karena kedalaman kasih itulah makanya Yesus mau mati di atas kayu salib. Kalau kasih yang dangkal, mau kenapa? Untuk apa? Tapi karena begitu besar, itu artinya di dalam kedalaman, ya, Allah mengasihi sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Oke, kita lihat dulu 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Mari kita baca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita tidak mungkin bisa bersekutu dengan roh yang berbeda. Amin. Maka pernikahan itu juga adalah bagaimana suami istri menjadi satu roh. Makanya ikatan suami istri itu satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Kata satu di sini berarti 1 tambah 1 harus jadi 1. Amin. Tetapi dikatakan siapa yang mengikatkan dirinya. Kata mengikatkan dirinya ini adalah kata kerja. Berarti kita yang mengambil bagian untuk menjadi terhubung. Di pihak Tuhan sudah selesai. Amin. Karena Dia yang mengasihi kita. Firman-Nya, kita yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat oleh karena pekerjaan Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi untuk membangun hubungan itu, ya tidak mungkin ada bertepuk sebelah tangan, harus dua belah pihak untuk menyambutnya. Itu sebabnya pola di dalam Matius 7 ayat yang ke-6 dikatakan dan ke-7 itu harus kamu selalu punya sikap hati meminta, mencari dan mengetuk. Haleluya. Amin. Karena ketika kamu meminta, kamu akan mendapat, menerima. Ketika kamu mencari, kamu akan mendapat. Ketika kamu mengetuk pintu akan dibukakan kepadamu. Ini yang disebut namanya haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak bisa datang untuk meminta kalau kita tidak haus dan lapar. Allah Yesus sengaja mendatangi perempuan yang ada di tepi sungai sumur Yakub karena dia adalah haus dan lapar. Walaupun dinampakkannya dalam air yang ada di sumur Yakub, dia datang siang hari, tetapi Yesus sengaja berbelok ke sikap karena seorang perempuan yang haus dan lapar. Saking hausnya dia, 6 laki-laki yang bukan suaminya pun juga sudah tidak sanggup memuaskan hasratnya lagi, kehausannya. Itu sebabnya Yesus datang dan dia berjumpa dengan Sang Mesias. Dia berubah. 38 tahun laki-laki di Yohanes 5 juga mencari goncangan yang ada di dalam air kolam Bethesda karena hausnya, tapi keterbatasannya membuat dia selalu terbatas. Tetapi ketika Yesus datang,
mengatakan maukah kau sembuh, dia mengatakan semuanya itu. Tapi ketika Yesus mengatakan bangkitlah dan berjalanlah, angkatlah tilammu, dia segera bangkit, berjalan dan mengangkat tilamnya. Karena apa? Karena segera air itu bukan lagi ada di luar, tapi air itu memenuhi hatinya. Haleluya. Air itu yang membuat dia menerima mujizat kesembuhan. Halo. Amen. Nah, itu artinya bahwa mengikatkan diri itu adalah satu sikap hati yang harus tidak boleh hilang. Nah, hari ini saya mengajarkan bahwa bertobat adalah pintu kita masuk kepada bagaimana kita mengikatkan diri. Bahkan bertobat itu adalah pintu masuk kepada kerajaan surga. Oke, mari kita lihat dulu ayatnya dulu. Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua. Mulai dari ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Sama-sama baca. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Amin. Sebab ayat sudah dekat, ya. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Dekat berarti bukan itu artinya sudah ada di dekat. Itu artinya kata bertobat adalah berita yang disampaikan pertama oleh Yohanes Pembaptis. Tapi bukan hanya Yohanes Pembaptis yang mengatakannya. Matius 4 ayat 17. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Yohanes memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus juga memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Amin. Nah, mari kita lihat referensi yang lain tentang bertobat juga. Markus 1 ayat 4. Haleluya. Markus 1 ayat 4. Karena setiap penulis kitab Injil sinopsis ini masing-masing punya karakter. Kalau Markus, kalau tadi Matius berbicara tentang kerajaan surga dan itu di dalam pertobatan. Tetapi Markus menyatakan demikian. Kita baca, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah diri dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Haleluya. Kita bisa melihat di sini dikatakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Haleluya. Jadi ada hubungan di sini dengan kata bertobat, karena tugas Yohanes Pembaptis adalah pembaptis, maka dia berkata tanda dari sebuah pertobatan itu adalah dengan dibaptis, sehingga Allah mengampuni dosamu. Haleluya. Kita lihat lagi juga Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat yang ke-15. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Kita lihat 14 dulu. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Sesuai dengan tugasnya, bahwa Yesus datang membawa Injil. Apa Injilnya? Injil kerajaan. Halo. Injil kerajaan. Haleluya. Injil kerajaan yang dia bawa. Itu sebabnya dikatakan maka syaratnya adalah bertobat. Dan Yesus menyatakan di sini bahwa berbicara tentang waktu-waktu kerajaan
Haleluya. Itu artinya ketika kamu ada di dalam pertobatan, bertobat, maka kamu akan ada di dalam waktu-waktu kerajaan surga, sehingga kamu bisa bergerak di dalam waktu kerajaan surga. Dan katanya kita percaya kepada Injil. Injil itu berarti adalah alat untuk kerajaan surga dinyatakan. Haleluya. Amin. Kamu bisa lihat di sini. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa bertobat itu adalah waktu kita juga untuk bisa masuk, untuk mengikatkan diri kepada Allah, tapi juga kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Nah, definisi dari bertobat adalah pertama adalah berbalik arah. Ya, berbalik arah bukan 360 derajat, tapi 180. Kalau 360, ya balik ke laptop lagi. Haleluya. Itu artinya kamu meninggalkan jalanmu yang lama, lalu kamu sekarang masuk kepada jalan yang baru yang diberikan oleh Yesus. Ya. Yang kedua, bertobat itu adalah bicara tentang sikap hati. Hati yang hancur, hati yang remuk, mudah diajar, mudah dibentuk, mudah diajak, mudah diarahkan. Berarti pertobatan itu berbicara bagaimana kita hidup di dalam hati yang mudah dibentuk dan diarahkan. Haleluya. Yang pertama tadi tentang berbalik arah, kamu meninggalkan yang lama. Tetapi tidak ada gunanya kalau hatimu tetap menjadi keras. Tetapi bertobat di sini bagaimana kamu hatimu dilembutkan, memiliki hati yang lembut. Haleluya. Yes. Amin. Hanya dengan hati yang lembut, hati yang hancur, hati yang remuklah kita bisa melihat bagaimana kita menjadi terikat dengan Tuhan. Yes, amen. Hati yang keras tidak akan membuatmu bersekutu dengan Allah. Hati yang keras tidak akan pernah membuatmu bisa menjadi yang namanya terikat dengan Dia. Makanya di mana ada suami istri saling mengeraskan hati, maka itu akan menjadi pecah kongsi. Tidak pernah ada namanya konseling berhasil kepada suami istri yang berantem, kecuali ketika mereka berdua melembutkan hatinya. Haleluya. Mau dia ketua sinode, mau dia pendukung gerakan, nggak bisa. Hanya hati yang lembut. Jadi kita bisa melihat di sini kerajaan surga asetnya adalah hati yang seperti ini. Jangan kamu berpikir kerajaan surga itu berbicara tentang seperti kerajaan ada di dunia ini, karena ini adalah kerajaan di dalam roh. Loh, maka kata kingdom itu berbicara king in domain. Kerajaan surga, domain yang pertama dia rebut adalah hati. Kenapa disebut bertobatlah? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena kalau hatimu sudah diekspansi, direbut oleh Tuhan, maka kamu akan mengerti tentang kerajaan surga. Haleluya. Jadi ini bukan soal bicara wilayah, lautnya luasnya berapa, kemudian daratnya dan gunungnya luasnya berapa, tapi kerajaan surga berbicara tentang di mana raja menaklukkan hati kita. Haleluya. Paham sampai di sini? Jadi kerajaan surga itu bagaimana Allah bergerak dari hati. Bagaimana kita bisa menaklukkan bangsa dengan hati? Saya akan tunjukkan kepadamu tentang Daniel. Bagaimana hati Nebukadnezar dilembut oleh Tuhan, sehingga Nebukadnezar menyerahkan segala kuasa kepada Daniel atas Babel. Haleluya. Demikian juga ketika Yusuf menyatakan kerajaan Allah dan Tuhan menyatakan mimpi yang disingkapkan, juga Firaun juga tunduk kepada kerajaan yang kekal itu, sehingga dia berkata di dalam keluarga Mesir, kuasamu jauh dari berkuasa, tidak boleh ada yang bergerak selain daripada izinmu. Jadi bisa kita lihat di sini kerajaan surga ini tidak bicara tentang domain-domainnya secara fisik,
Walaupun itu nanti akan kita lihat berpengaruh, tetapi dia selalu berbicara tentang domain di dalam hati. Ternyata domain hati ini jauh lebih luas dari bangsa. Kenapa saya bilang jauh lebih luas? Bagaimana kamu bisa melogikakan Allah yang besar tinggal di dalam hati? Bahkan Mazmur juga berkata, bumi ini seperti setitik air di dalam timba. Lalu dia berkata, bumi adalah tumpuan kakiku, surga adalah tahtaku. Seluas apa dan sebesar apa Allah, tapi Allah berdiam di dalam hati kita. Yes, amin. Dari sini kamu bisa melihat bahwa hati itu adalah jauh lebih besar daripada wilayah yang natural. Haleluya. Maka ada gelar untuk seorang wanita, ya kan? Wanita itu adalah seperti laut yang susah terselami. Lihat aja ibu-ibu naik sepeda motor, sen langkah kanan, nyebrang ke kiri. Sendal. Haleluya. Maka orang bilang perempuan itu katanya malu halus. Saking halusnya, ya, tak boleh disentuh dengan kasar. Ya terserahlah. Tapi itu kita bicara dengan wanita. Bagaimana dengan pria? Saya merenungkan, berarti kerajaan yang ada di bumi ini tidak ada bandingannya dengan besarnya kerajaan sorga yang bergerak di dalam hati kita. Bahkan bangsa-bangsa pun dan penguasa-penguasa pun akan tunduk ketika kerajaan sorga ini bergerak di dalam hati. Haleluya. Dan bagaimana juga ketika hati seseorang itu ada dalam kegelapan, sehingga sekapasitas Kaisar Nero bisa membunuh orang-orang percaya dan juga bisa mewariskan nilai kekristenan yang lain. Tapi kita sudah bisa melihat Nebukadnezar, Raja Sirus, Kores, ya, kemudian raja yang lain juga, itu bisa menunjukkan bahwa ketika hatinya ditaklukkan oleh karena kerajaan Allah itu, betapa bangsa itu mematuhi hukum kerajaan. Nebukadnezar bilang, barang siapa yang menghina Allahnya Daniel di kerajaan saya akan dimasukkan ke gua singa. Dan juga barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan juga dibakar hidup. Itu artinya kerajaan yang berkuasa di dalam hati itu adalah kerajaan yang jauh lebih berpengaruh daripada domain yang natural. Haleluya. Haleluya. Kita kadang-kadang hanya terpengaruh dengan natural, padahal kita tidak mengerti bahwa kerajaan surga itu adalah sangat luas. Ya, saya tahu ini mungkin pra pembukaan tentang nanti sekolah apostolik kita bulan 9 ya. Dan juga bicara tentang kingdom. Tapi saya bukakan dulu sini supaya hati kita selalu ada di dalam roh pertobatan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya di dalam roh pertobatan ini, hati yang remuk, hati yang hancur, itu kita harus sabar. Makanya yang pertama kita berbalik arah, yang kedua sikap hati kita, yang hati yang mudah diajar, mudah dibentuk, hati remuk. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang pertobatan, bagaimana kita menaklukkan seluruh hidup kita kepada kerajaan yang lebih tinggi, itu bertobat. Haleluya. Yes. Haleluya. Karena ketika Nebukadnezar disingkapkan mimpinya, dia takluk kepada kerajaan yang menyingkapkan rahasia yang besar itu, dan dia takluk kepada Allahnya Daniel. Tapi sayang ketika Nebukadnezar mulai menghitung-hitung wilayah kekuasaannya dan mulai sombong,
Allah harus membuat dia juga gila selama 7 tahun. Lalu sebagai raja dia makan rumput di padang penggembalaan. Tapi jangan salah, dia raja makan rumput padang penggembalaan, tapi dia dikawal. Sedang raja yang gila. Haleluya. Nanti Daniel berkata setelah 7 tahun, maka dia kembali menemukan pikirannya. Lalu dia duduk kembali sebagai raja dan dia mengakui Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah raja alam semesta yang kekal. Dan dan bukan desa bertobat. Haleluya. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa hati yang hancur, hati yang remuk itu berbicara tentang bagaimana kamu bisa memahami. Makanya di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan surga bukanlah berbicara soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Nah, ini harus bisa kamu pahami di sini. Jadi apa hubungannya dengan bertobat? Kamu tidak akan pernah melihat kebenaran itu menjadi benih yang unggul kalau hatimu tidak ada di dalam sikap hati bertobatan. Itu sebabnya ditemukan ada 4 jenis hati ketika berbicara tentang benih. Hati yang di pinggir jalan. Yang kedua adalah hati berbatu-batu. Ini jenis hati di mana ketika tidak ada di dalam roh pertobatan, hatinya menjadi keras, maka benih itu akan tumbuh sebentar, tapi juga akan mati karena akarnya tidak kuat ke bawah. Tapi yang kedua juga karena tanahnya keras, maka dia tidak bisa menembus. Akhirnya burung datang untuk memakannya. Jadi kata tanah hati tentang di pinggir jalan dan juga di dalam yang namanya tanah berbatu-batu itu berbicara apa? Orang yang tidak hidup di dalam roh pertobatan, kebenaran yang datang itu tidak akan menjadi benih. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa bertobat itu akan membuat kebenaran itu menjadi benih yang tumbuh. Di dalam sikap hati pertobatanlah maka damai sejahtera menemukan habitatnya untuk tinggal. Di dalam hati yang keras, orang nggak akan punya damai sejahtera. Makanya di mana ada hati keras, pasti ada di sana marah-marah, ramah-ramah, ya, iri hati, dengki, sakit hati. Kenapa? Karena tidak ada di sana roh pertobatan, sehingga tidak ada di sana damai sejahtera. Khawatir, ya takut, ya apalagi semuanya itu bicara tentang itu. Tetapi di dalam hati yang lembut, hati yang remuk, hati yang mudah diajar, mudah dibentuklah, itu menjadi tempat habitat damai sejahtera yang tidak ada taranya. Haleluya. Kamu tidak bisa terima ini oleh karena kamu pintar. Damai sejahtera tidak bisa kamu terima oleh karena kamu rajin ke gereja. Tapi damai sejahtera itu adalah berbicara ketika kamu mengerti bagaimana sikap hati bertobat. Haleluya. Yang ketiga, di dalam yang namanya sikap hati bertobat inilah ketika hati kita lembutlah, maka sukacita dari Roh Kudus akan mengalir, melimpah. Makanya air itu adalah disebut liquid, aliran. Halo, ya. Makanya sangat berbahaya kalau tanah sudah mulai liquid, berarti longsor namanya. Betul? Pernah lihat tanah longsor? Liquid, dia menjadi seperti bisa mengalir. Makanya hati-hati tinggal di area-area kita harus kenali, ya. Kalau kita lihat di YouTube itu kok bisa pindah, ya kan? Karena tanah bisa menjadi liquid. Kenapa? Karena air tadi di bawahnya membuat dia menjadi seperti bisa pindah mengalir. Haleluya. Kamu tahu bahwa sukacita Roh Kudus itu bicara tentang air menjadi sungai.
Tapi hati di dalam sikap hati pertobatan itu, maka sukacita itu akan tidak bisa lama-lama tinggal, tidak bisa maksimal bekerja. Maka kalau kita paksakan orang yang hati nilai keras, bersukacitalah, ya, tetapi bibirnya aja yang miring, ya, dipaksain. Halo, iya bersukacita, hanya gigitnya yang ngomong, karena tidak mengalir dari hati. Ya. Haleluya. Hati yang malah nggak bisa. Ayo bersukacita, iya bersukacita, tapi kembali lagi kata. Tapi begitu hatimu lembut, hatimu remuk, mudah diasah, mudah diarahkan, mudah dibentuk, hatimu itu akan menjadi tempat seperti sungai yang mengalir. Sukacita dari Roh Kudus akan melimpah. Amin. Haleluya. Amin. Jadi soal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, benih, soal damai sejahtera, soal sukacita dari Roh Kudus. Bukankah saya katakan tadi di awal bahwa pertobatan itu adalah cara untuk mengikatkan diri pada Tuhan dan kerajaan surga? Kamu tidak mungkin akan memahami bagaimana mengikatkan diri kalau kamu tidak mengerti tentang hati yang hancur. Bukankah itu yang dikerjakan oleh perempuan pendosa di Lukas 17? Lukas 7 maksud saya, Ya. ketika dia mendengar bahwa di rumah Simon orang Farisi itu Yesus telah datang, lalu di dalam dia ketika dia mendengar itu dia menerobos, walaupun Simon yang mengundang Yesus, tapi rumahnya tidak membawa apa-apa kepada hidupnya. Tapi perempuan ini dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, sebagai tanda dosanya sudah diampuni, sebagai tanda dia begitu banyak dikasih, lalu dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Bukankah ini sikap bertobat? Karena di dalam sikap hati bertobatlah ada kerendahan hati. Haleluya. Haleluya. Halo, come on. Amin. Jadi nonsen orang mengerti tentang mengikatkan diri pada Tuhan kalau hatimu keras. Nonsen kamu berbicara mengikatkan diri kepada Tuhan supaya bisa menjadi satu roh dengan Dia kalau kamu tidak mau diajar. Tetapi di dalam hati yang lemah lembutlah kamu akan mudah memahami bagaimana mengikatkan diri. Di dalam hati yang remuk, di dalam hati yang hancurlah kamu tahu bagaimana menyembah Allah menjadi penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Halo. Karena itu yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ya, jangan kau anggap ketika kita menyembah Tuhan lalu kita berlama-lama dalam hadirat Tuhan, apa untungnya? Dia lebih daripada cukup. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena kita adalah seperti cara. Kita tidak boleh terpisah dari Dia. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya, kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Halo. Karena ketika kamu terhubung dengan Aku, carang terhubung dengan Aku, maka dia akan berbuah-buah lebat. Haleluya. Tapi carang atau cabang yang terpisah dengan Aku, bukankah dia akan berakhir kepada pembakaran? Terhubung erat dengan Dia sebagai pokok anggur, itu kita adalah mengikatkan diri kepada Dia. Berarti Dia adalah segalanya bagi hidup kita. Dia adalah yang utama dalam hidup kita. Seperti lagu tadi, Yesus, kita selalu berkata, apakah nama Yesus masih menggetarkan hatimu? Apakah nama itu sudah menjadi biasa-biasa? Padahal Allah berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama seperti nama Yesus yang olehnya kita bisa diselamatkan. Haleluya. Hanya nama Yesus yang memikat hati kita. Banyak orang menghina-hina nama Yesus. Memang mereka tidak dapat apa-apa dari sini. Haleluya. Halo. Tapi kerajaan Allah berkuasa ketika hati kita dilembutkan.
Paham di sini? Yes. Paham di sini? Amen. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana kita bisa memahami bahwa pertobatan, sikap hati bertobat itu akan membawa kita kepada kehidupan yang membawa kita kepada yang namanya terikat, terhubung dengan Dia. Amen. Siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Dia. Iya. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan ya yang berdosa akan menjadi satu roh dengan Dia. Makanya perzinahan itu bukan hanya sekedar dosa daging, tapi dosa di dalam roh, karena di sana ada persekutuan. Iya. Persekutuan roh. Makanya ingat bahwa hubungan suami istri adalah persekutuan daging, persekutuan tubuh, jiwa dan roh. Ya. Makanya bisa lihat orang yang hidupnya suka berzina, maka keadaannya akan semakin hancur. Karena itu bicara tentang kebahagiaan. Judi, perzinahan, narkoba, orang sering menyebut nama narkoboy, ya kan? Yang terakhir juga judol, tahu judol kan? Judi online. Haleluya. Banyak yang akhirnya juga hancur gara-gara judol. Bahkan mata bangsa kita harus tertuju ketika ada seorang istri polisi sama polisi sudah nggak kehabisan akal lagi. Istri juga polisi, akhirnya suaminya tertidur, diikat lalu dibakar hidup-hidup. Sejak hari ini judul terbongkar, tapi harus ada dulu korbannya. Karena apa? Suaminya ini tidak punya gaji lagi ke rumah, habis hanya untuk memperkaya orang-orang itu. Konon katanya pelakunya bukan orang asing, justru orang Indonesia, tapi susah dibongkar. Tapi saya percaya ketika gerejanya berdiri teguh, hidup di dalam hadirat Allah, maka apa yang tersembunyi akan terbongkar. Amin. Haleluya. Karena apa yang Tuhan sembunyikan bagi Nebukadnezar, tapi ketika Daniel mendatangi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menyembah Allah. Mereka akhirnya mengerti bahwa ketika mereka ada di dalam hadirat Allah, apa yang tersembunyi bagi manusia disingkapkan kepada Nebukadnezar, sehingga Daniel berkata bahwa tidak ada manusia dan raja-raja yang akan mengerti mimpi Tuanku, karena mimpi ini berasal dari Tuhan. Tidak ada ahli nuzul dan ahli jambi yang bisa menafsirkan ini, karena ini berasal dari Tuhan. Hanya Allah yang maha tinggi yang akan bisa menyingkapkan ini. Nah, bukan Nebukadnezar terletak. Kenapa? Karena ketika Daniel, Sadrak, Mesak datang menghadap Allah, apa yang masih tersembunyi akan disingkapkan. Apa dosa yang tersembunyi di atas bangsa ini akan Tuhan bukakan. Haleluya. Jangan kamu pikir bahwa kerajaan yang ada di gerejanya itu kecil. Tidak. Ketika gerejanya berfungsi, ketika gerejanya berfungsi, hidup di dalam kerajaan Allah, kita akan bisa melihat hal-hal yang aneh-aneh sebelumnya akan terbongkar di atas negeri ini. Karena apa? Karena pemimpin bangsa ini pun ada di dalam kendali kerajaan anaknya Yesus Kristus. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Karena pemimpin bangsa ini, semua pemimpin bangsa-bangsa, pemimpin kerajaan-kerajaan dan penguasa-penguasa ada di bawah kendali dari kerajaan yang kita hidupi sekarang. Ubah mindsetmu. Makanya informasi yang kau dapat jangan dari medsos, sehingga kamu khawatir, sehingga ada namanya tagar kabur dari Indonesia. Tagar kabur ke depan, tagar kabur. Itu tanda orang tidak bertanggung jawab. Dia tidak percaya bahwa kerajaan anaknya Yesus Kristus berdaulat atas negeri ini. Haleluya. Kita bersyukur ada di atas bangsa Indonesia. Sampai hari ini negeri ini ada di bawah kendali dari Yesus Kristus. Betapa kayanya Indonesia. Bayangkan, ya, penerbangan
penerbangan jasa penerbangan seperti Malaysia Airlines dan Singapore Airlines setiap tahun memperoleh triliunan laba, tetapi Garuda kita setiap tahun rugi. Di korupsi itu Indonesia tidak bangkrut. Nggak ada yang datang. Betapa kayanya bangsa. Haleluya. Betapa kayanya negeri ini. Salah satu gubernur di Indonesia, nggak usah saya sebut nama saja, ditanya dari pengurusan SIM pajak kendaraan berapa, dia bilang sekitar 8 triliun. Untuk membangun jalan di provinsi ini berapa, hanya perlu 3 triliun. Berarti dalam 1 tahun bisa dong kita membangun sampai 3 lapis jalan di atas. Itu masih dari pajak kendaraan. Bahkan dia bilang, aku siapkan dana 10M supaya anak-anak nakal masuk ke barak. Anak-anak yang sudah lulus setelah 6 bulan tidak dijemput oleh orang tuanya. Hari itu dia deklarasikan, hari ini kamu semua menjadi anakku. Lalu dia bilang kepada sekretaris gubernurnya, catat semua, masuk ke asrama. Sejak hari itu orang ini mengadopsi orang-orang yang sudah dibuang itu. Kamu pikir itu bicara hanya tentang fenomena? Tidak. Ketika gerejanya memahami tentang kerajaan surga, akan banyak orang-orang yang disebut pemimpin, orang-orang benar akan turun bangkitkan. Ini bukan suatu fenomena, tapi ini pekerjaan Tuhan. Sadarkah kita bahwa kerajaan Allah itu bicara di dalam hati kita? Tapi ketika kita menghadirkan kerajaan Allah berpemerintahan di dalam setiap kehidupan dan ibadah kita, bukankah itu akan berdampak kepada bangsa dan kota kita? Amin. Ketika kamu menyembah, ini soal tidak berbicara tentang dirimu saja sedang menyembah, tapi kamu berdiri di atas negeri ini menyembah Raja di atas segala raja. Itulah gunanya tentang kerajaan yang berpemerintah. Halo. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Tidak harus presiden apa untuk bisa membangun negeri ini. Apa yang kita lakukan dengan sekolah ini, apa yang kita bangun di dalam jemaat apostolik ini, itu berbicara tentang kontribusi. Jadi ketika ada jenderal berkata, apa yang dia sudah dilakukan atas negeri ini, saya sudah melakukan banyak atas negeri ini. Haleluya. Ya. Dan itu pun belum cukup, saya akan melakukannya lagi lebih banyak lagi. Tapi cara saya membangun tidak bicara tentang hal yang fisik, tapi saya membangun di dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus. Dan kerajaan itu dimulai dari hak. Makanya ketika Lazarus ketika Pilatus berkata, oh hidupmu bergantung kepada saya, bahwa itu dalam kekuasaan saya, kalau saya katakan disalibkan, kan disalibkan, kalau tidak akan tidak. Tapi Yesus berkata, kerajaan itu kalau tidak diberi oleh Bapa, kamu tidak akan terima. Sering sekali kita takut dengan orang-orang yang memiliki kuasa. Kamu tidak mengerti bahwa dia pun menerima itu dari Bapa. Amin. Maka saya tidak pernah takut dengan orang-orang jahat, karena saya tahu dia pun ada dalam kendali Bapa. Ya. Bukankah itu yang dialami oleh Abraham? Ketika Firaun datang ini mengambil istrinya Abraham, yaitu Sarai. Kenapa disebut Sarai? Karena dia bos. Ingat? Masih ingat? Sarai itu artinya bos. Kenapa bos? Karena dia perintahkan, ambillah hambaku Hagar, lahirkan anakmu. Tapi begitu dia lahir, ketahuan hamil, Hagar langsung melunjak. Nangis dia. Makanya hati-hati jadi bos, pasti nangis hidupnya.
Tapi ketika Allah mengikatkan dirinya dalam ikat janji, Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Sejak hari itu Sarah memanggil Abraham Tuhan. Haleluya. Kebenaran tetap kebenaran. Haleluya. Karena itu polanya. Tapi sebagai suami kamu harus mengerti kamu sumber, kamu punya otoritas, kamu punya kasih karunia membawa Tuhan ke rumahmu, membawa Tuhan kepada anak-anakmu, menghadirkan kerajaan di rumahmu. Ingat, ketika kerajaan Allah bekerja di dalam rumahmu, keuanganmu pun juga akan berubah, anak-anakmu pun akan berubah, situasimu pun akan berubah. Mari kita buktikan bahwa kerajaan Allah, the kingdom of God, itu tidak hanya bicara tentang hal natural, tapi ketika bekerja di hatimu, apa saja akan diubah. Haleluya. Haleluya. Ketika Yesus pergi ke rumah si Zakheus, orang yang pendek itu, kata Alkitab, ya kan? Dia bilang, aku mau menumpang di rumah. Yesus hanya makan, tapi kerajaan Allah hadir. Zakheus bisik, Tuhan, setengah harta aku beri kepada orang miskin. Kalau ada yang kutipu, 4 kali lipat kau kembalikan. Kingdom of God mengubah Zakheus. Bisakah cara perspektif tentang kerajaan ini? Keluargamu yang kau bilang seperti ini, bukankah itu berdampak? Tuhan beri perintah di dalam roh saya, bagaimana kamu membangun kesadaran tentang kerajaan Allah ini. Dan itu dimulai dalam hati. Kalau kau bawa, engkau mengerti bahwa ketika kau pulang ke rumahmu, engkau membawa kerajaan Allah. Bukankah semua penguasa-penguasa yang lain akan tunduk, termasuk penguasa dari yang ilegal, dari istri juga akan tunduk. Haleluya. Kenapa? Karena kerajaan surga. Tapi siapa? Makanya kamu nggak perlu harus dua pelepasan di rumah. Kalau kau mengerti tentang I have the kingdom of God, ketika kamu hadir, kamu berkata damai sejahtera Allah turun di sini, kerajaan Allah ada di sini. Bukankah penguasa dan kegelapan juga akan berhenti? Oh, betapa luar biasanya kalau kita hidup dalam pola kerajaan ini. Haleluya. Betapa dahsyatnya ketika kita hidup dalam pola kerajaan ini. Ketika Yesus pergi ke Gerasa, ada seorang yang sudah kerasukan setan dengan roh legion, dan itu sudah berulang-ulang. Betapa sudah seringkali dipatahkannya, dihancurkannya semua rantai, dan tidak ada yang bisa bertahan. Tapi begitu dia melangkah turun dari perahu, kerajaan yang lebih lemah itu, kerajaan setan datang. Tuhan, hai engkau anak Allah, mengapa kau datang waktu kami belum tiba? Yesus bilang, nyingkir, permisilah Tuhan, ada babi pangkang di sini. Suruh aku pindah ke sana. Yesus nggak bilang apa-apa, dia ambil sendiri. Haleluya. Karena dia masih tahu nanti ini tukang babi. Haleluya. Tapi pada hari itu seluruh kota ini tiba-tiba makan BPK semua. Karena babi yang kesetanan. Haleluya. Yang makan babi sampai jangan kesetanan. Haleluya. Dia paham di sini? Ya. Apalagi sambil makan darahnya. Karena hanya vampir yang bisa makan darah. Ya. Haleluya. Paham di sini? Ya. Jadi saya di sini. Jadi kerajaan Allah, kingdom of God, itu dimulai dari roh yang bertobat, pertobatan. Haleluya. 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 Nah, mari kita lihat dulu Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Ini tentang apa yang saya ajarkan tadi malam, tentang domba Israel yang hilang. Lukas 15. Halo. Masih bersama dengan saya? Ayat 4 sampai 7. Mari kita baca. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Haleluya. Ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Haleluya. Kita bisa melihat di sini ada hubungannya tentang domba yang hilang. Haleluya. Domba yang hilang itu berbicara tentang bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah bisa melihat kerajaan surga itu bekerja di dalam yang namanya orang yang hidup di dalam pertobatan. Makanya dikatakan ayat ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Garis bawah. Haleluya. Kenapa sukacita besar terjadi di surga? Karena kerajaan surga sekarang bekerja lagi di dalam satu kehidupan pribadi. Haleluya. Lalu dibuat perbandingan di sini, lebih daripada sukacita dari 99 orang. Apa kata Yesaya di garis bawah ini? Yang tidak memerlukan pertobatan. Jumlah 99 akhirnya tidak berarti karena kehilangan roh pertobatan. Kata lebih daripada sukacita berarti lebih bersukacita Tuhan di surga hanya karena satu orang yang bertobat. Lebih daripada 99 sudah sudah terbiasa. Haleluya. Sudah terbiasa. Makanya seringkali saya ingin selalu bicara ini, ketika hati kita kehilangan roh pertobatan, kita menjadi biasa-biasa. Kita menjadi biasa-biasa, hubungan pribadi kita dengan Tuhan biasa-biasa, ibadah kita menjadi biasa-biasa. Karena apa? Karena roh pertobatan itu yang akan membuat kita menyembah dengan benar. Haleluya. Haleluya. Karena dikatakan lebih daripada sukacita 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Bisakah kamu lihat di sini betapa urgensinya hati yang bertobat setiap hari? Berarti kalau hati bertobat setiap hari ada, bukankah sukacita di surga akan selalu melimpah? Amin. Ini tidak bicara tentang suku yang terabaikan, tidak. Tapi ini berbicara tentang bagaimana hati kita yang didatangi oleh kerajaan surga oleh karena selalu ada di dalam hati yang bertobat. Haleluya. Kenapa? Karena di dalam hati yang bertobatlah kerajaan surga akan selalu bisa bekerja maksimum. Haleluya. Karena dengan hati yang bertobatlah kamu akan menjadi rendah hati. Tapi kalau kamu tidak ada dalam pertobatan, kamu akan menjadi sombong dan keras hati. Keras hati dan kesombongan akan membuat kita hidup di dalam kekuatan manusia, kekuatan diri kita sendiri. Bukankah itu dikatakan oleh Yehezkiel di dalam kutuk? Kutuk itu selalu berbicara ketika kita hidup sebagai manusiawi.
Maka tanda 666 3 kali itu berbicara betapa sempurnanya kekuatan manusia di dalam diri orang itu. Haleluya, haleluya. Tetapi berbicara tentang angka 7, betapa kita bergantungnya kepada Roh Allah. Halo, halo. Jadi ini bukan soal antikris yang datang dipilih-pilih itu, disayat-sayatnya muka kita dan sangkal Yesus, sangkal Yesus. Karena saya tahu bahwa disebut juga dalam kitab Wahyu, orang yang di zaman mereka adalah orang yang tidak punya, yang punya tanda 66. Karena orang yang sudah punya tanda anak kerajaan itu tidak akan pernah bisa ditandai. Jadi kita punya tanda kebenaran di dalam kehidupan kita. Itu tanda anak domba Allah di dalam kita. Dan itu tidak bisa dijamah. Makanya dikatakan kecuali tanda. Bukan tanda nama-nama. Sekecuali tanda anak domba. Apa tanda anak domba? Yaitu kebenaran yang hidup di dalamnya. Setan tahu ini, haleluya. Setan tahu itu firman yang kau hidupi, firman yang bekerja di dalam hidupmu itu adalah tanda anak domba Allah. Karena apa? Karena di sana ada firman. Haleluya. Kau bisa paham di sini. Jadi kau usah takut dengan tentang antikris 66. Haleluya. Tapi kita harus selalu berbicara tentang bagaimana kita bisa memahami di dalam roh pertobatan. Matius 15:24 kita lihat dulu. Haleluya. Matius 15. Masih bersama dengan saya? Halo? Masih bersama dengan saya? Ya, itu sebabnya jangan turun. Harus rohnya menyala-nyala. Amin. Haleluya. Ayat 24. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau bahasa Inggrisnya katanya apa namanya, disebut lost sheep of the house of Israel. Tadi malam kita belajar bagaimana perempuan dari bangsa Moab ini, dari Sidon, dari Tirus, haleluya, datang kepada Allah. Yang sebelumnya Elia yang datang ke Tirus, ke Sidon, kepada janda yang di Sarfat. Sarfat adalah salah satu kota kecil di Sidon, haleluya, yang hidup dalam kelaparan. Tapi kali ini perempuan ini datang karena dia mendengar tentang Yesus. Dari mana kita tahu dia mendengar? Karena begitu berjumpa dengan Yesus, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Haleluya. Berarti dia mengenali di dalam roh. Haleluya. Yesus menegaskan di ayat 24. Jawabnya, aku diutus. Kata hanya, garis bawah katanya, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Haleluya. Berarti berbicara tentang domba hilang itu tidak bicara tentang hanya satu jenis suku, tapi ini berbicara tentang bagaimana kita selalu hidup di dalam roh pertobatan setiap hari. Haleluya. Amin. Amin. Bukankah ini dikatakan oleh Yesus kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ada 2 orang yang berhutang kepada pelepas hutang. Seorang berhutang 50 dinar dan seorang lagi 500 dinar. Karena 2 orang yang tidak sanggup membayarnya, lalu menghapus hutang itu. Dan saya mau bertanya, siapa di antara mereka yang akan lebih menunjukkan kasihnya kepada pelepas hutang ini? Lalu Simon berkata, dia yang hutangnya lebih banyak diampuni. Perkataanmu benar. Haleluya. Perkataanmu benar. Bukankah ini berbicara tentang roh pertobatan? Paham di sini? Paham di sini? Ini berbicara tentang roh pertobatan. Maka Yesus berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Sirofenis ini memahami bahwa secara kelahiran dia bukan orang Israel, tetapi dia tahu bahwa anak-anak Daud yang berdiri di hadapannya itu adalah berbicara tentang dimensi roh. Hanya satu caranya,
ketika dia menjadi domba yang hilang, maka dia akan terhubung sebagai orang Israel rohani. Haleluya. Dan dia berkata, ketika Yesus tidak patutlah melempar roti yang ada di meja tuannya dan memberi kepada anjing. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, tapi anjing itu juga akan menunggu remah-remah yang turun dari meja tuannya. Artinya tidak akan mati anjing itu, kalaupun itu aku ambil yang remah-remah. Dan Yesus menjawab, hai ibu, besar iman. Haleluya. Hai ibu, besar iman. Kita baca di ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang dikehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa hubungannya dengan yang dikatakan besar imanmu? Karena iman adalah salah satu yang cara bekerja kerajaan. Karena kerajaan itu tidak akan bekerja tanpa iman. Haleluya. Ya, seorang hamba Tuhan bilang bahwa iman ini adalah alat tukar di dalam kerajaan surga. Kalau alat tukar berarti kan uang, betul? Halo. Artinya ini alat tukar untuk kita bisa mengambil yang apa ada di surga, supaya itu ada di dalam kehidupan kita di bumi. Berarti iman. Halo. Halo. Ada pertanyaan di dalam roh, tapi ini mungkin nggak bisa. Apakah bisa kau jawab? Tapi saya tanyakan saja. Pertanyaan saya, apakah nanti kita di surga kita juga perlu iman? Di bumi kita perlu iman. Tapi saya mau bertanya, apakah nanti kita di surga memakai iman? Tidak. Siapa yang bisa bilang? Siapa yang bilang tidak? Siapa yang bilang iya? Haleluya. Mau saya jawab enggak? Mau kaget atau mau biasa-biasa? Sederhana sekali. Begini, iman adalah dasar dari suatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti itu bicara ketika kita ada sebagai fisik. Tapi di surga kita adalah roh, dan tidak ada lagi perlu iman, karena dimensi roh ada sesuatu yang pasti. Haleluya. Haleluya. Paham di sini? Yes. Karena katanya dasar dari segala yang kita harap di surga, semua yang kita lakukan pasti terjadi. Haleluya. Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, berarti masih manusia. Di surga sebagai manusia semua kita lihat. Amin. Halo. Halo. Maka selama kamu di bumi, hiduplah dengan iman. Haleluya. Supaya ketika nanti kita di surga, kita hidup bukan lagi dengan iman, tapi kita hidup karena itu kehidupan kita. Contoh, di bumi kita perlu AC, tapi di bumi, ya di surga kita nggak perlu AC, karena damai sejahtera akan menyejukkan hati. Di bumi kita perlu matahari, tapi di surga terang kemuliaan anak domba akan menjadi bersinar menerangi kehidupan. Haleluya. Halo, bisa paham di sini? Ini bicara tentang iman. Amin. Jadi bagaimana hidup dalam iman akan membawa kita. Tapi yang saya katakan ini, ya, itu adalah berbicara tentang pemahaman saya. Paulus bilang kalau itu pemahaman berarti belum tentu kebenaran. Tapi dari bukti-bukti kebenaran itu bisa nyatakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini bahwa dikatakan bahwa perempuan Syro-Fenisia ini mengerti bahwa di dalam roh pertobatan
dia bisa menarik kasih karunia dari Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya di ayat yang ke yang ke 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini bicara tentang bagaimana orang ini membuat Yesus menjadi harapan satu-satunya, menjadi sumber. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita bisa lihat di sini dari apa yang saya paparkan di sini bahwa pertobatan, sikap hati pertobatan itu adalah bagian dari kita cara mengikatkan diri kita kepada Tuhan dan kepada kerajaan. Haleluya. Amin. Amin. Dan kerajaan yang dimaksud di sini adalah kerajaan yang bukan seperti kerajaan yang ada di dunia ini. Daniel 2 ayat 44, prinsip sesungguhnya adalah bukan yang dari luar yang akan berkuasa atas kita, tapi apa yang ada dalammu yang berkuasa. Kalau kau buka akan buka, kalau kau tutup akan kau tutup. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepas akan terlepas. Itulah kunci kerajaan surga. Haleluya. Mari kita baca ayat 44. Daniel 2 ayat 44. Semua bersama dengan saya? Oke, mari kita baca. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45, tempat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Mari kita lihat ayat 46. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar. Garis bawahi, sujudlah Raja Nebukadnezar. Bisakah raja sujud? Kepada siapa semua orang harus sujud? Kepada raja. Halo. Tapi saya senang kata-kata ini. Maka sujudlah Raja Nebukadnezar. Bukan kepada Allah. Pada siapa katanya? Serta menyembah Daniel. Kenapa Nebukadnezar menyembah Daniel? Ini kan terbalik ini. Halo. Tapi inilah cara kerja kerajaan surga. Haleluya. Semua raja-raja, semua penguasa-penguasa, semua yang memiliki kekuasaan akan tunduk kepada Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya, ya, mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Daniel diperlakukan lebih daripada raja di atas segala raja. Halo. Kalau kamu lihat nanti di referensi yang lain, Nebukadnezar ini adalah raja segala raja. Karena pada waktu pemerintahannya, semua raja-raja di sekelilingnya takluk kepada dia. Halo. Tapi sekarang raja segala raja, yaitu Nebukadnezar itu, raja segala raja di bumi maksud saya, tunduk kepada Daniel. Halo. Halo. Tunduk kepada Daniel, menyembah Daniel, dan juga dititahkannya sebagai wujud penyembahannya, dititahkannya supaya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Sebenarnya cocok bau-bauan, wangi-wangian.
Kalau yang bohong kan kurang enak. Ya kan? Apa yang mau dikatakan? Mau beli? Aku mau beli parfum bau. Mau beli parfum bau, tapi mana? Parfum wangi. Haleluya. Ya. Jadi ini wangi-wangian cocoknya. Amin. Ya, dikatakan mempersembahkan korban dan bau-bauan kepada. Bukankah ini perlakuan kepada raja? Tapi kenapa Daniel disembah? Karena kerajaan yang diwakili berkuasa di dalam hidupnya. Dengarkan dengan baik, hai gereja, hai jemaat apostol. Kalau kamu mengerti prinsip kerajaan, yang di luar akan tunduk kepada apa yang ada di dalam kita. Saya ulangi, yang di luar harusnya tunduk kepada apa yang ada di dalam kita. Katakan ini polanya. Ini polanya. Katakan ini polanya. Ini polanya. Kerajaan yang ada di luar. Kerajaan yang ada di luar Akan tunduk pada. kerajaan yang ada di dalam kita. Kerajaan yang ada dalam kita. Tapi itu bisa terjadi. Ketika hati kita ada di dalam pengorbanan. Hati kita ada dalam Karena pengorbanan. itu adalah domain. dari kerajaan sorga. Dari situlah pemerintahan kerajaan sorga akan berpemerintahan. Domain pertama dari kerajaan sorga adalah domain hati. Haleluya. Amin. Selama ini kita selalu berbicara tentang kerajaan sorga. Kita selalu bicara tentang di awal-awal. Betul? Tapi hari ini saya katakan kepadamu bahwa kerajaan sorga itu ada di dalam hati. Amin. Bagaimana mungkin kerajaan sorga yang ada di dalam diri, di dalam hatinya Daniel bekerja menyingkapkan apa yang tidak bisa tersingkap oleh raja-raja dan ahli orang-orang bijaksana. Tapi ketika pemerintahan kerajaan itu menyatakan apa yang menyingkapkan yang hal-hal yang rahasia, maka segala raja di bumi itu Nebukadnezar menyembah kepada Daniel. Representasi dari kerajaan sorga yang dia hidupi. Jangan kecilkan hidupmu, tapi jangan juga kau menyombongkan diri. Karena kalau kau menyombongkan diri, berarti kau tidak hidup dalam roh pertobatan. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa mengalami namanya pemerintahan? Maka itu yang dikatakan oleh Paulus ketika dia meminta Tuhan, ambillah duri ini daripadaku. Tapi Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Di dalam kelemahan nyata kekuatan Allah. Haleluya. Di dalam kamu bergantung kepada Allah, engkau akan melihat kerajaan surga itu bekerja. Haleluya. Berarti kerajaan surga itu bekerja di dalam orang-orang yang bergantung kepada Allah. Kerajaan surga itu bekerja bukan kepada orang-orang yang merasa mampu, merasa sanggup dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, dengan apa yang pernah dia buatnya, dengan apa yang dipunya. Tetapi kerajaan surga itu bekerja di hati orang. Sekalipun dia memiliki semua yang sudah Tuhan beri ini, tapi dia tetap bergantung kepada Allah, Raja di atas segala raja. Itulah cara kerja kerajaan surga. Itulah cara kerja kerajaan anaknya. Itulah cara kerja dari kerajaan surga. Itu kerajaan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya ketika kamu hidup di dalam kebenaran, kamu akan mulai bisa selalu menyiapkan bagaimana hati roh pertobatan. Engkau tidak boleh kehilangan ini. Jangan sampai seperti jemaat yang ada di kitab Wahyu 3. Dan Tuhan berkata, aku akan mengambil kaki dia daripadamu, karena kau tidak panas atau tidak dingin. Lebih baik kau panas atau dingin. Bertobatlah. Kata bertobatlah di sini berarti sudah kehilangan roh pertobatan. Haleluya. Padahal di kitab Wahyu berkata, aku tahu segala upayamu,
Engkau bisa menguji nabi-nabi palsu dan kau dapati mereka adalah nabi palsu. Berarti mereka punya ketajaman roh, tapi sudah terbiasa dengan hadirat roh dan kehilangan roh pertobatan. Sehingga ketika ditegur, tanduknya sudah pernah dipotong, tiba-tiba muncul bertanduk. Padahal pertobatan sudah dipotong tanduknya kan? Ini tiba-tiba bertanduk. Nah ini yang saya mau katakan. Saya tahu apa urgensinya. Kenapa Roh Kudus harus menyuruh untuk saya menyatakan ini, supaya kita bisa mengerti bahwa kerajaan surga itu nyata di hati yang mau diajar, di hati yang mau terus dibentuk. Tapi kamu akan kehilangan kerajaan Allah dan masuk kepada kerajaan dirimu sendiri, kerajaan egomu sendiri. Itu yang disebutkan namanya apa yang saya katakan minggu kemarin, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, kesombongan di sana. Di situ ada namanya kekacauan dan segala macam kejahatan. Haleluya. Haleluya. Jadi kerajaan surga itu selalu bicara tentang orang yang hatinya lembut. Haleluya. Haleluya. Maka kalau kau lihat, kau pergi ke toko roti, ya, biasanya roti yang bisa lembut biasanya jauh lebih mahal. Tapi mohon maaf, kalau kau pergi ambil roti yang 1000 samping, kau 1000 tahun, ya, kau seperti mau memayak kertas. Halo, halo, karena di mana ada kelembutan, di situ ada kekayaan kerajaan surga. Haleluya. Dan saya katakan bahwa itu adalah cara kita untuk hidup di dalam yang namanya kerajaan berpemerintahan itu sendiri. Haleluya. Ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Baca. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, di sini saya mengerti bagaimana kita bisa menjadi berpengaruh di dunia. Kalau kau bisa membawa kerajaan surga, ini bukan soal kehebatan, tapi bagaimana engkau hidup selalu mewakili kerajaan dengan roh pertobatan. Dan kita bisa melihat di sini Daniel yang sebelumnya adalah statusnya adalah buangan karena darah-darah biru yang dibawa dari Yerusalem diangkat sebagai pembuat orang buangan. Ini adalah kloter, kalau nggak salah kloter pertama dibawa sebagai orang-orang buangan, karena kloter berikutnya sampai terakhir orang-orang yang tidak berguna ditinggalkan di Yerusalem. Haleluya. Ya, orang yang banyak utang, orang yang ditinggal di sana. Tapi pada setelah pembuangan mereka menjadi orang-orang kaya karena mereka menjadi tuan takur di situ. Tapi ingat, status Daniel tidak membawa dia menjadi orang yang terpenjara. Tapi dia tahu cara menghadirkan kerajaan surga. Kerajaan Yerusalem telah dihancurkan oleh Nebukadnezar, tapi dia tahu ada kerajaan yang lebih berkuasa yang telah menganugerahkan Nebukadnezar kerajaan yang besar itu. Tapi Daniel tahu bahwa ada Allah di surga yang memiliki kerajaan itu, dan dia hidup di dalam menjadi domain dari kerajaan berpemerintahan itu. Alkitab berkata, Daniel dianugerahkan menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Bukankah kehidupan kerajaan itu adalah kehidupan yang berkuasa? Ingat, kuasa yang diterima Daniel ini adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang antara tadi malam ketika saya bicara tentang ada satu titik ketika kamu hidup di dalam prinsip kerajaan ini, apa yang sebelumnya kamu bilang sulit akan menjadi mudah karena kamu hidup di dalam kasih karunia. Haleluya. Apa yang tidak mungkin bagimu akan menjadi mungkin karena kamu hidup di dalam kasih karunia.
Ingat kata dianugerahi, berarti ini bukan hasil usaha dari Daniel, tapi pemberian Allah. Haleluya. Ini namanya hidup dalam kasih karunia. Haleluya. Allah membuat oleh Nebukadnezar, dibuatnyalah Daniel menjadi penguasa atas seluruh Babel, bukan karena dia menjajah Babel, bukan karena dia berperang kepada Raja Nebukadnezar dan merebut kerajaan itu, tapi oleh karena hidup di dalam kasih karunia di dalam kerajaan. Dengarkan baik-baik, cara kerja dari kerajaan surga adalah kasih karunia. Seharusnya seorang bisa berkuasa atas diri seorang raja ketika dia di dalam peperangan, dia menaklukkan raja itu. Betul? Betul? Tapi kali ini kita bisa melihat ada seorang yang bisa berkuasa, namanya Daniel, berkuasa atas seluruh Babel. Tapi itu bukan karena peperangan, tapi karena dia berhasil menghadirkan kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya ada di dalam hidupnya. Haleluya, haleluya. Dan dia menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ini apostolik. Katakan ini apostolik. Katakan ini apostolik. Hidup dalam kasih karunia. Bukan karena hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita, tapi oleh karena prinsip kerajaan bekerja di dalam hidup kita. Allah bekerja di sana. Kerajaan Allah menaklukkan kerajaan itu. Maka kita bisa melihat sehingga Daniel menerima kerajaan itu di dalam kasih karunia, sehingga seluruh Babel ada di dalam kekuasaan Daniel. Dan semua orang bijaksana ada di dalam pengawasannya. Inilah gereja yang sesungguhnya, gereja yang hidup dari kasih karunia, gereja yang hidup dari pemerintahan kerajaan. Inilah pemerintahan kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan pertobatan adalah pintu kamu bisa masuk ada hidup di dalam kerajaan surga. Oh haleluya, haleluya. Saya mengerti rasanya, saya tahu bagaimana Allah cara bekerja. Saya berdoa supaya Roh Kudus membawa kita bisa melihat bagaimana Dia berkuasa atas bisnismu, berkuasa atas pekerjaanmu, berkuasa atas keluargamu, sehingga kamu hidup di dalam pemerintahan kerajaan, yaitu kerajaan disebut kasih karunia itu bekerja. Paham di sini? Paham di sini? Apa yang selama ini kau anggap akan menjadi mudah, karena kamu tahu bagaimana selalu menghadirkan kerajaan surga di dalam hati. Ketika kerajaan surga bekerja, pemerintahan Allah bekerja. Ketika pemerintahan Allah bekerja, Dia akan menaklukkan semua kuasa pemerintahan yang ada di sekeliling kita. Bukankah ini juga ditampilkan oleh Daud ketika dia pergi ke sungai, mengambil 5 batu yang tidak ada apa-apanya, tapi menjadi satu senjata yang mematikan untuk membunuh Goliat. Haleluya, haleluya. Karena ketika dia berkata, kau datang dengan tongkat dan lembi, tetapi aku datang dalam nama Tuhan Allah. Haleluya. Maka dia katakan peperangan ini adalah peperangan Allah, dan dia membunuh Goliat bukan karena kekuatannya, tapi batu yang disebut senjata tidak berarti ini menjadi senjata yang mematikan karena kasih karunia. Saya berdoa supaya Roh Kudus memberimu pengertian, dan ini bisa kamu aplikasikan di dalam area domain yang diberikan kepadamu. Kalau kamu menjadi guru, kalau kamu punya usaha, kalau kamu bisa bekerja, kamu akan mulai praktekkan ini. Bukan karena ekspansimu di dalam peperangan, tapi karena kamu melihat pola kerajaan bekerja di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat kerajaan surga
membuat hati Raja Babel menjadi lembut dan mengakui bahwa pemerintahan kerajaan surga yang ada di dalam diri Daniel itu sedang mengekspansi hidupnya. Bayangkan, raja segala raja di bumi menyembah Daniel, tapi karena melihat pengaruh kerajaan yang datang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Apakah rohmu letih? Tubuh bisa letih, tapi rohmu tidak boleh. Amin. Yes. Haleluya. 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 Amen. Lord, I give you my heart. Mari kita bangun dulu roh kita. Kita berdoa di dalam roh. Karena pemberitaan ini bukanlah natural, tapi ini adalah di dalam dimensi roh. Roh kita yang bisa menangkapnya, karena jiwa kita tidak sanggup menangkapnya, tapi roh kita. Syababa kata-kata Sheni bibitri kata-kata Rulu buku sama berapa kata-kata Reba basha da berapa kata-kata Shulu buku semi Ye bena shakabaka sakabaka nala berapa Shulu buku salababa ikatkan dirimu pada Allah dengan kamu membangun manusia roh, sehingga kamu ada di dalam dimensi rohnya Bapa. Reba basah katakan, ketika kamu berdoa di dalam roh, rohmu yang berdoa, pikiranmu tidak berdoa. Rebe syabab raba raba. Dan ketika kamu berdoa di dalam roh, maka kamu mengatakan hal-hal yang rahasia. Rebe berapa katakan seperti dikatakan oleh Roh Kudus kepadamu. Reba baba naka sama baba hira baba sana baba hira baba nama sana baba
di sana kerajaan Allah akan bekerja. Ya, Yohanes Pembaptis sendiri berkata, bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sendiri yang memberitakan, bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu artinya kita akan bisa memahami cara kerja kerajaan sorga itu ada di dalam hati, di dalam roh. Bagaimana mungkin Daniel, seorang buangan, tapi raja segala raja menyembah kepada Daniel karena manifestasi kerajaan yang disebut dari sebuah batu yang terguling dari surga, menimpa patung, menimpa kepala emas, perak, tembaga, dan seluruh sampai kepada kakinya. Lalu kerajaan yang sudah meremukkan patung kerajaan itu menjadi gunung dan menjadi kerajaan yang kekal, menjadi kerajaan di zaman raja-raja katanya bahwa kerajaan ini akan dinyatakan. Tapi hari ini Tuhan nyatakan kepada kita bahwa kerajaan itu domain pertama yang dia rebut adalah hatimu, hatiku. Itulah domain yang bekerja. Betapa dahsyatnya cara kerja kerajaan ini. Rebaka sababala, supaya kau bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam roh kita, di dalam hati kita. Allah mau bekerja, karena di sinilah kita bisa melihat perempuan Indonesia, perempuan Kanan ini bisa memahami bahwa Yesus adalah anak domba, Yesus adalah anak Daud, dan dia memahami bagaimana dia sini menjadi domba Israel yang terhilang itu, karena dia memahami bahwa itu dia ambil oleh karena imannya. Hari ini jagailah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar segala kehidupan dan kerajaan Allah bekerja dari sana. Tuhan memutarbalikkan cara pengertian manusia kita yang selalu kita berpikir tentang kerajaan yang hebat, yang luar biasa adalah ketika berbicara tentang wilayah dan kekuasaan yang besar. Tapi melalui Daniel kita bisa lihat bagaimana Allah menaklukkan kerajaan Nebukadnezar lewat kehidupan Daniel, sehingga Daniel berkuasa atas seluruh Babel karena dimulai di dalam hati kita. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live on you. Every day I take, every moment I wait. Lord, have your
bangun Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hidup kami Tuhan. Supaya hati kami, hidup kami dibangun di atas pemerintahan-Mu, yaitu firman dan perkataan Engkau Tuhan. Bersihkan hati kami, bersihkan hati kami. Kami bertobat, kami bertobat, dan kami mau dibersihkan Tuhan dari setiap hati kami, dari setiap motivasi yang tidak, yang berasal daripada diri kami sendiri Tuhan. Dan kami mau memberikan hidup kami dimurnikan, dibersihkan oleh firman perkataan-Mu, supaya kerajaan itu terbangun di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kerajaan-Mu itu Tuhan sungguh nyata terbangun di dalam kami Tuhan, di hidup kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Syakarala Baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kebenaran Engkau yang terus menyatakan di dalam hidup kami, di dalam rumah ini Tuhan, supaya itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi itu menjadi kehidupan kami, terbangun di dalam kami. Biar terus firman perkataan itu Tuhan, itu terus yang kami pikir-pikirkan, itu terus yang kami renung-renungkan, sampai itu menjadi kehidupan kami, membangun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan.